pagi adik-adik kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Berjumpa lagi bersama saya, Pak Ivan, di mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Sebelum kita mulai, Pak Guru ingin mengingatkan kepada adik-adik kelas 3 agar selalu menjaga protokoler kesehatan dengan pola 3M. Masih ingat kan? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak agar kita bisa terhindar dari penyebaran virus corona. Oke, baik adik-adik kelas 3, langsung saja Pak Guru akan memberikan materi dengan tampilan slide berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, baik adik-adik. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang berikutnya. Dan hari ini juga kita belajar tentang harapan. Oke. Tapi sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, dalam mengarungi hidup ini, kami sering menemukan kegembiraan dan penderitaan. Hidup kami diwarnai suka dan duka. Kegembiraan yang kami rasakan telah menumbuhkan harapan di dalam hati. Tetapi kegagalan yang kami jumpai dapat menimbulkan kekecewaan dan ketakutan. Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami pengharapan yang teguh akan cinta kasih dan kebaikan-Mu, pengharapan yang menjiwai seluruh hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik adik-adik kelas 3. Jadi hari ini kita akan belajar tentang harapan. Jadi kita lihat sama-sama ya. Setiap anak pasti mempunyai harapan untuk meraih sesuatu. Dengan kata lain, setiap anak mempunyai cita-cita yang ingin dicapainya. Harapan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Untuk mencapai harapan itu banyak usaha yang dapat dilakukan. Adik-adik kelas 3 sudah mulai bercita-cita ingin menjadi apa kelak di kemudian hari. Tetapi mereka masih memerlukan bimbingan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Harapan menurut iman Kristiani adalah harapan yang berdasar pada iman akan cinta kasih Allah. Maka melalui pelajaran ini diharapkan peserta didik mempunyai pengharapan dalam hidup, tidak pesimis dan selalu tekun berdoa dalam menggapai cita-citanya sebagai wujud harapan Kristiani. Oke, baik, kita lanjut. Ya, jadi harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan, didapatkan atau sesuatu kejadian yang akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya, harapan itu tidak nampak, namun diyakini, bahkan terkadang dibatin dan dijadikan agar supaya terwujud. Nah, jadi itu adalah pengertian dari harapan. Yang berikutnya, oke, dalam keutamaan Kristiani, harapan adalah buah dari iman. Setiap orang beriman memiliki harapan yang kuat karena keyakinan pada pertolongan dan janji-janji Allah sendiri.
Harapan akan berbuah kesabaran, ketekunan, kesetiaan, sikap pantang menyerah, dan semangat untuk terus berjuang dan berusaha dalam kasih. Sebab ungkapan iman dan harapan adalah kasih. Ya, oke, baik. Adik-adik, melalui materi ini, adik-adik perlu dijelaskan dan ditegaskan bahwa akan jauh lebih baik dan mulia apabila keinginan dan cita-cita diletakkan dalam kerangka pengharapan Kristiani itu. Allah Bapa menciptakan segala sesuatu yang baik itu. Apabila keinginan dan cita-cita kita dapat diletakkan dalam rencana Tuhan, Allah menyelamatkan kembali umatnya tentu jauh lebih luhur nilainya, seperti halnya Santa Monica yang mengikuti Yesus dan berperilaku seturut perintah dan teladannya. Oke, baik adik-adik, sekarang Pak Guru akan memberikan video singkat kisah tentang Santa Monica. Jadi adik-adik, Pak Guru harapkan adik-adik kelas 3 untuk menyimak dan mendengarkan dengan baik. Oke. Santa Monica. Santa Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara dalam sebuah keluarga Kristen yang saleh. Ketika berusia 20 tahun, ia dinikahkan dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang cepat panas hatinya. Dalam kehidupannya bersama Patricius, Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah Patricius dan juga putranya Agustinus. Patricius mencomohkan dan mentertawakan usaha keras Monica mendidik Agustinus menjadi seorang pemuda yang luhur budinya. Namun semuanya itu ditanggung Monica dengan sabar, sambil tekun berdoa memohon campur tangan Tuhan. Bertahun-tahun lamanya tidak ada tanda apapun bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Baru pada saat-saat terakhir hidupnya, Patricius bertobat dan minta dipermandikan. Monica sungguh bahagia dan mengalami rahmat Tuhan pada saat-saat kritis suaminya. Ketika itu, Agustinus berusia 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kota Kartago. Cara hidupnya semakin menggelisahkan hati ibunya karena telah meninggalkan imannya dan memeluk ajaran Manikeisme yang sesat itu. Lebih dari itu, di luar perkawinan yang sah, ia hidup dengan seorang wanita hingga melahirkan seorang anak yang diberi nama Deodatus. Untuk menghindarkan diri dari keluhan ibunya, Agustinus pergi ke Italia. Namun, ia sama sekali tidak bisa luput dari doa dan air mata ibunya. Monica berlari meminta bantuan kepada seorang uskup. Kepadanya, uskup itu berkata, "Pergilah kepada Tuhan. Sebagaimana engkau hidup, demikian pula anakmu, yang bagimu telah kecurahkan banyak air mata dan doa permohonan tidak akan binasa. Tuhan akan mengembalikannya kepadamu." Nasihat pelipu lara itu tidak dapat menenteramkan hatinya. Ia tidak tega membiarkan anaknya lari menjauhi dia, sehingga ia menyusul anaknya ke Italia. Di sana ia menyertai anaknya di Roma maupun di Milan. Di Milan, Monica dan putranya bertemu dengan uskup Santo Ambrosius yang kudus. Akhirnya, oleh teladan dan bimbingan Santo Ambrosius, Agustinus bertobat dan bertekad untuk hidup hanya bagi Allah dan sesamanya. Saat itu, bagi Monica merupakan puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Hal itu terlukis di dalam kesaksian Agustinus sendiri perihal percakapan mereka tentang perjalanan kembali ke Afrika. Kami berdua terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik, sambil melupakan liku-liku masa lalu dan menyongsong hari depan. Kami bertanya-tanya, seperti apakah kehidupan para suci di surga? Dan akhirnya, dunia dengan segala isinya ini tidak lagi menarik bagi kami. Ibu berkata, "Anakku, bagi
tidak tahu untuk apa mesti hidup lebih lama, sebab segala harapan ibu di dunia ini sudah terkabul. Dalam tulisan lain, Agustinus mengisahkan pembicaraan penuh kasih antara dia dan ibunya di Ostia, Roma. Sambil duduk di dekat jendela dan memandang ke laut biru yang tenang, ibu berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama lagi ialah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku menghembuskan napasku. Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang apalagi yang aku harapkan?" Beberapa hari kemudian Monica jatuh sakit. Kepada Agustinus ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang kukehendaki ialah agar engkau mengenangkan daku di altar Tuhan." Wanita yang luar biasa ini wafat pada tahun 387 Masehi di Ostia, Roma. Kisah hidupnya membuktikan kepada kita bahwa doa yang tak kunjung putus akan selalu didengarkan Tuhan. Ya, baik adik-adik kelas 3. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video singkat tentang kisah hidup dari Santa Monica. Oke, jadi kesimpulan yang kita ambil, pernahkah kalian berdoa memohon sesuatu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi tampaknya Tuhan belum mengabulkan doa kalian? Kemudian kalian berdoa lagi dengan sungguh-sungguh dan berdoa lagi, tetapi nampaknya belum juga ada tanda-tanda bahwa Tuhan mengabulkan doa kalian. Jika kalian pernah mengalami hal seperti itu, janganlah berputus asa. Bersandarlah tetap kepada Tuhan Allahmu seperti yang dilakukan oleh Santa Monica. Santa Monica berdoa selama 20 tahun, barulah ia melihat Tuhan menjawab doanya. Jadi janganlah kita berputus asa, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk hidup kita. Oke, baik adik-adik. Jadi tadi kita sudah sama-sama mempelajari tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang harapan seperti yang sudah diteladani oleh Santa Monica. Oke, baik. Pak Guru akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Ya, baik adik-adik kelas 3. Sekarang Pak Guru akan memberikan tugas lewat materi yang adik-adik sudah lihat bersama dalam slide tadi. Tugasnya ada 5 nomor yang harus adik-adik kerjakan. Berikut ini adalah soalnya. Oke, baik adik-adik kelas 3. Guru akan membacakan soalnya lagi. Nomor 1, siapakah suami dan anak Santa Monica? Yang kedua, dari manakah Santa Monica berasal? Yang ketiga, apa pesan Santa Monica sebelum meninggal? Yang keempat, apa yang dilakukan Santa Monica agar harapannya terpenuhi? Dan yang kelima, apa yang harus kalian lakukan agar yang kalian harapkan terpenuhi? Jadi adik-adik, apa yang nomor 5 ini adik-adik, apa yang adik-adik lakukan, adik-adik kelas 3 lakukan agar harapan yang kalian harapkan selama ini terpenuhi. Jadi itu adalah 5 soal tugas yang harus adik-adik kelas 3 kerjakan. Oke, baik adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Pak Guru harapkan kalian harus tetap semangat dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan.
Baik, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.